dengan ada sosok mahasiswa yang buta, sosok mahasiswa yang tuli. Karena saya percaya hampir seluruh mahasiswa yang ada di Makassar mengenal beliau. Sekali lagi saya percaya bahwa hampir seluruh mahasiswa yang ada di Makassar mengenal beliau. Dan saya maksudkan dari seperti saya. Jadi sambil menunggu pidato beliau, saya sedikit menyampaikan bahwa materi kita. Jadi sambil menunggu pidato beliau, saya sedikit menyampaikan bahwa materi kita pada hari ini adalah berbicara masalah aksi dan advokasi. Nah, sebentar masalah aksi dan advokasi ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Karena saya yakin dan percaya bahwa pada hari ini mungkin ada yang baru saja mendengarkan apa itu kata aksi dan advokasi. Jangan-jangan sedikit semakanan kali. Jangan-jangan dia adalah ya semisal ikan itu menjadi atau semacam makanan yang mungkin kalau kita tidak makan dalam 2 hari hanya pada zaman musim Orde Baru itu adalah menjadi satu hal yang sangat ditakutkan. Pemerintah sangat takut kalau ada organisasi yang mau melakukan sebuah kelompok tersedia yang kemudian diorientasi pada apa yang dimaksud dengan kata advokasi. Tanda atau sumpah. Beliau adalah alumni Fakultas Sawa UIN Makassar tahun 2002. Adapun jabatan beliau selama berada di bangku kuliah di UIN Makassar, beliau pernah menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Jadi sekali lagi beliau adalah mantan presiden mahasiswa UIN Makassar. Jadi kalau kemarin adik-adik tidak dapat untuk berangkat jabatan, saat ini dengan kebanggaan tersendiri adik-adik bisa berhadapan maksudnya mantan presiden kita. Ya, kita apresiasi dulu saja beliau. Dan beliau adalah sekretaris 2 SMN Bawah Senat Mahasiswa Fakultas Bawah tahun 1999 tahun 1998 sampai 1999. Dan sebenarnya ya, beliau ini adalah kalau kita bicara tentang organisasi, berlebihan kalau saya mengatakan beliau adalah tepatnya. Karena organisasi dulu boleh saya katakan sebelumnya banyaknya, tetapi organisasi apa itu mungkin kalau saya sebutkan satu persatu tidak lebih satu malam. Jadi mungkin saya punya cara adik-adik yang mencari sendiri atau bisa konsultasi langsung dengan beliau. Jadi organisasi beliau yang sangat banyak sekali dan nanti bisa dicari sendiri. Oke, dan mungkin sebentar akan dijelaskan beliau sendiri bagaimana sih sebenarnya itu aksi dan advokasi. Baik, ini saya persilakan kepada Anda, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak, tidak seragam, loyal atau malas? Loyal. Tapi yang sudah makan kan? Belum? Yang jujur. Tadi kalau saya tidak makan, susah. Kalau dari saya, kalau teman-teman dari saya ganti. Banyak saya belum ada saya ganti. Jadi saya yakin Anda sudah kenyang, Anda sudah masih kuat, dan Anda hanya pura-pura loyal dan lapar. Dan mahasiswa persoalan makan, persoalan ketujuh. Jangan hanya karena loyal dan karena lapar. Nah, makanya mulai dari awal, kenapa misalnya ada pikir, ada aspek itu karena untuk menjaga irama kesinambungan, bagaimana mahasiswa tetap bisa memahami jati dirinya dan eksistensinya sebagai bukan hanya
yang punya kewajiban untuk yang hanya dalam perguruan tinggi tapi juga di eksternal, karena dia tidak selamanya berada dalam kampus, sehingga sebelumnya Anda harus diberikan pembekalan bagaimana memahami kampus, bagaimana memahami kondisi mahasiswa, bagaimana memanage, bagaimana memimpin, bagaimana menjadi rakyat yang baik, dan lain-lain sebagainya. Itu semua harus didapatkan sebelum Anda menjadi mahasiswa murni. Jadi Anda kan belum sepenuhnya mahasiswa sebenarnya, masih ibarat bayi yang baru mau belajar merangkak, dan mungkin prospek ini, pikir ini adalah merupakan pengalaman awal untuk berinteraksi dengan kampus, berinteraksi dengan yang namanya mahasiswa, dan berinteraksi dengan kondisi lingkungan dengan status Anda sebagai mahasiswa. Saudara-saudara sekalian, tapi sebelumnya saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya masih diberikan kesempatan pada panitia pelaksana pencerahan intelektual kampus IAIN Rabbani untuk menjadi salah satu pengantar diskusi dari materi manajemen aksi dan advokasi. Manajemen aksi dan advokasi. Saya juga tidak tahu kenapa saya dikasih manajemen materi ini, dan saya juga diundang hanya lewat SMS. Saya hanya tahu disampaikan oleh panitia melalui SMS, tapi saya merasa bahwa mungkin itulah IT yang harus dimanfaatkan oleh panitia dan mereka mengefektifkan kerja-kerja panitia. Tapi tidak apa-apa, saya sangat paham itu sebagai orang komunikasi, saya sangat pahami kerja-kerja IT, sehingga ini juga salah satu panggilan saya dalam rangka berinteraksi dengan kawan-kawan, berinteraksi ide, berinteraksi gagasan dalam rangka memberikan pengantar kepada kawan-kawan untuk memahami. Jadi saya sebenarnya ini diundang datang di sini dalam rangka mengajak Anda untuk aksi. Nah, tahu saya sebenarnya bukan demonstran. Saya sedikit pengalaman untuk itu. Akan tetapi setidaknya kami pernah melakukan itu. Jadi kalau dikatakan demo, aksi mahasiswa, saya pikir kita juga pernah, dan hampir seluruh mahasiswa ini pernah melakukan aksi-aksi. Apa aksinya lokal, aksinya regional, aksinya nasional. Kita punya sejarah panjang tentang pergerakan kemahasiswaan sebelum kita masuk manajemen aksi. Kita punya sejarah panjang. Kita melahirkan, yang ini melahirkan dari dulu hingga saat ini, melahirkan tokoh-tokoh pergerakan. Hampir setiap generasi ada yang lahir. Kalau bicara kebangsaan, bicara kenegaraan, maka hampir setiap orde pasti ada yang lahir dari Jalan Alauddin 63. Dan itu adalah yang kita bisa melihat beberapa tokoh senior kita. Kita misalnya bisa melihat yang namanya Muhammad Kasim Matar, Profesor Dokter. Beliau adalah mantan ketua Dewan di tahun 70-an. Beliau itu adalah tokoh gerakan di Makassar yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru tentang kasus Malai, malapetaka 15 Januari di Jakarta. Bersama dengan kawan-kawan di Makassar, dia bisa menggalang satu kekuatan di kota Makassar ini dalam rangka memprotes masalah Malai dan kasus-kasus lain yang pada saatnya lahir. Kemudian kita bisa melihat dari generasi ke generasi setelah itu banyak tokoh-tokoh yang lahir dari pergantian tema kembali menjadi BPM apa dan sebagainya. Ada yang lahir, ada Pak Sadeudin Yasin, ada Pak Bahayan Rahman, kemudian ada
sekali tokoh-tokoh mahasiswa yang lahir dari dulu hingga Orde Baru dan reformasi lebih banyak lagi tentunya. Karena berulang semakin besar dan tantangan semakin kecil, sehingga memudahkan mahasiswa untuk menjadi aktivis dan aktivis kawasan dan top. Itu harapan saya, dan mungkin kehadiran Anda di sini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bagian yang menjadi masuk dalam deretan orang yang bisa memanage dan bisa mengorganisir aksi-aksi, bisa menjadi tokoh pergerakan kemahasiswaan kita baik di lingkup Yayan maupun di tingkat lokal Makassar dan ataupun di tingkat nasional. Sangat jarang mahasiswa yang bisa tampil di tingkat nasional. Makanya kita harap ada generasi mulai dari hari ini sampai seterusnya ada generasi yang bisa tampil seperti tampilnya ketua-ketua BEM UI, karena di UNAS kan sampai saat ini BEM UNAS tidak ada. Kalau ada BEM UNAS mungkin kita tidak bisa saing UNAS, karena selain mahasiswanya banyak ribuan, juga jaringannya mulai dari pusat hingga ke tingkat lokal. Mereka banyak, SDM yang banyak yang sudah, kita tidak. Kita hanya dari setiap generasi hanya mendirikan satu, dua, tidak sampai bersambungan begitu. Satu generasi banyak yang lahir, sehingga bisa menarik yang lain, itu tidak. Nah, oleh itu saudara-saudara sekalian, kita berharap bahwa ini bisa menjadi bagian awal dari kebangkitan kembali vitalitas perjuangan kita sebagai mahasiswa. Kita mau kembalikan citra Yayan bahwa Yayan itu pernah menjadi sentra pergerakan, bisa menyatukan mahasiswa Makassar dalam hal gerakan. Kalau mau menyatukan mahasiswa Makassar, kita harus memiliki strategi, memiliki taktik, dan itu semua mungkin sudah disampaikan oleh kawan-kawan senior yang lain. Saya sama sekali tidak mau merujuk pada manajemen aksi yang menurut buku, tapi saya mau menurut pengalaman saya dan pengalaman kawan-kawan senior yang ada di IJEN, supaya bisa bisa kita lokalisir ciri khas pergerakan kita, bisa dilokalisir atau bisa dibumikan ajaran-ajaran senior sampai ke para generasi-generasi yang ada saat ini. Jadi kita kenapa ya misalnya masih ada ospek, ada pintu seperti ini, sementara sudah banyak kampus yang sudah dihapuskan itu dalam rangka pertama-tama adalah menguatkan kebersamaan kita sebagai mahasiswa. Kita mau kebersamaan mahasiswa dari awal sampai akhir itu selalu kompak, karena kekompakan itu ternyata yang bisa melahirkan satu kekuatan yang besar, kekuatan yang solid, dan bisa mendirikan aksi-aksi yang selain jumlahnya banyak juga bisa menghasilkan satu aksi-aksi yang bermutu, yang berkualitas. Saudara sekalian, bicara manajemen aksi, saya pikir yang namanya manajemen ada manajemen pengurusan yang lain kepemimpinan, pengelolaan, pelayanan,
perencanaan. Jadi manajemen itu mungkin semua yang Anda sebut benar, tapi ada yang esensi, misalnya manajemen itu kita kenal yang namanya ada namanya planning, organizing, updating, controlling. Nah, ini manajemen kan dapat. Jadi kalau mau asik tidak dapat, kurang lebih sama seperti ini, bahwa aksi, gerakan, demonstrasi tidak bisa dilakukan dengan memberikan tepuk tangan, tapi harus terstruktur, sistematis, direncanakan, diorganisir, kemudian dianalisa, diaktualkan, dilaksanakan, kemudian itu dikontrol, dievaluasi. Jadi demonstrasi itu, aksi itu tidak hanya promo saja, tidak hanya pokoknya pokoknya mau aksi, jangan, harus ada produk dalam persiapan itu. Jadi ada persiapan tetapnya, ada kemudian tertulis, aksi itu ada norma-norma yang harus kita. Makanya sebelum Anda melakukan aksi tersebut, bagaimana memanage aksi, maka yang pertama-tama Anda harus miliki adalah Anda harus punya ideologi, Anda harus punya organisasi, Anda harus bicara strategi, bicara taktik, bicara tujuan, apa idealisme, baru bicara manajemen. Dan manajemen ini sebenarnya setelah kita menyadari diri kita bahwa seorang manusia bukan hanya di kampus, bukan hanya di kamar, bukan hanya di kampung, tapi banyak tanggung jawab yang melekat di pundak seorang manusia. Oke, kampung, siapa yang mau kepada kampungnya? Siapa yang mau kepada kamarnya? Siapa yang tidak mau kuliah? Itu tujuan utama. Tapi ingat, Bu, selain itu, tanggung jawab itu ada yang lain. Kita sudah dipercayakan kepada masyarakat untuk menjadi medionya, jembatannya, untuk bagaimana menyalurkan aspirasinya. Sebenarnya ada materi advokasi itu, disitulah juga tanggung jawabnya mahasiswa. Setelah Anda punya ideologi, setelah menyadari diri Anda sebagai seorang mahasiswa yang punya hak dan tanggung jawab, baik internal kampus maupun tanggung jawab sosial, maka baru Anda bicara masuk organisasi. Jadikan organisasi sebagai alat perjuangan, bukan untuk mencapai tujuan pribadi Anda. Jadikan alat perjuangan dalam rangka memanage aksi, membuat planning pergerakan, menganalisa hal-hal yang aktual yang secara kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan itu layak untuk diagendakan sebagai agenda aksi. Jadi panjang perjalanannya apabila kita mau bicara manajemen aksi, bukan hanya itu yang awal. Sebenarnya materi-materi seperti ini bisa sampai 4 jam. Itu panjang perjalanannya itu, karena harus ada pola dasar pergerakan. Pola dasar pergerakan itu disebut pedoman itu disebut ideologi. Asas, harus ada asas kita. Jadi ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa ini kan berjalan Islam. Yang ini adalah lembaga pendidikan Islam, sehingga asasnya, ideologinya tidak bisa lari dari sekitar situ. Kemudian kalau kita lepas bicara ideologi, kita harus masuk organisasi. Di sini juga, yang juga ada organisasi, ada ekstra, ada intra. Di intra juga ada yang ada intra di tingkat perguruan tinggi, di tingkat
fakultas di tingkat himpunan. Kemudian ada juga unit kegiatan mahasiswa. Anda cabut taekwondo, masuk taekwondo, Anda seniman, mau menggeluti dunia teater dan sebagainya, masuk UKM seni. Mau menjadi anggota Pemala, ada UKM Pemala. Dan semua organisasi itu bisa dijadikan alat perjuangan, bukan alat untuk mendapat tujuan Anda, tapi tujuan bersama. Sehingga di mana-mana saya katakan bahwa sebenarnya ideologi pergerakan mahasiswa itu adalah dalam rangka kebaikan bersama. Ideologi ini dalam rangka menggapai kebaikan bersama. Kalau negara ini kan dalam rangka menggapai civil society, ada demokratisasi, reformasi hukum, recovery ekonomi, HAM, dan lain sebagainya. Tapi Indonesia sebenarnya kebaikan bersama. Yang mana saja kebaikan bersama? Kalau demokrasi yang dianggap sebagai jalan untuk kemaslahatan, sebagai jalan untuk kebaikan, menuju kebaikan bersama rakyat, maka demokrasi yang tidak harus berjalan. Sudah direncanakan, diorganisasikan, dianalisa, akan diaktualisasikan, updating, diaktualkan, dikerjakan. Kita harus evaluasi, dikontrol dulu, dikontrol pelaksanaannya apakah efektif yang kamu tadi sebagai apalagi tema-tema aksi Anda. So, mana jabatannya, di mana tantangannya, di mana peluangnya, di mana kedepanannya. Anda harus lihat itu supaya Anda membuat aksi, melakukan aksi tidak selalu diklaim asal-asalan dibayar, aksinya tidak up to date, aksinya hanya aktualisasi diri. Yang begitu, yang pandangan negatif, itu yang harus kita jaga. Sehingga kalau tidak mau ada pandangan negatif, Anda harus masuk dengan baik. Kalau tidak mau ada pandangan negatif, ada caci maki dari masyarakat, dari unsur-unsur lain yang menyaksikan aksi Anda, maka harus Anda buat planning yang bagus, yang matang, organisir dengan bagus, dengan matang. Karena sebenarnya kalau kita mau memilih aksi, apalagi kita sudah punya lembaga, misalnya sudah punya organisasi, misalnya Anda ini kalau sudah menjadi petinggi-petinggi organisasi, Anda punya banyak kekuatan, Anda punya banyak peluang. Kekuatannya apa? Anda punya personil, punya kekuatan masif. Anda sudah misalnya ini saya target berapa, mau banyak saja berapa, itu kekuatan. Dan pergerakan itu butuh kekuatan dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan. Kita punya banyak peluang, momentumnya sangat banyak. Bicara bangsa kita sudah sangat berpeluang. Bicara kampus kita juga penuh dengan lika-liku dosa. Coba, saya adalah mantan aktivis masyarakat. Saya tahu kerja-kerja rektorat, saya tahu kerja-kerja fakultas, saya tahu kerja-kerja lembaga-lembaga manusia. Dan bahkan ironinya lagi, lembaga persoalan itu diajar bohong untuk rektorat. Bagaimana melaporkan keuangan dengan kwitansi-kwitansi yang bohong. Kasihan. Jadi kita punya banyak peluang. Kita mulai memanage aksi dari tingkat lokal. Mungkin Anda bisa protes dosennya. Kalau ada dosen yang malas masuk, ada dosen yang tidak bagus cara mengajarnya, protes. Teman-temannya bisa mengorganisir, atau saya mengorganisir.
bisa membuat planning, perencanaan secara bersama-sama dengan solusi yang merasa juga seperti itu. Perencanaan aksi yang bisa membuat dosen yang malas tadi. Jadi betul-betul bersama. Karena sudah ada jembatan kita, ada isu, ada peluang kita, ada dorongan kita. Lahirlah semua pergerakan untuk kemaslahatan kita, kebaikan bersama itu. Misalnya Anda mau gugat, kalau Anda mau jadi aktivis kawasan misalnya, Anda tidak bisa lepas dari informasi-informasi. Membangun komunikasi lewat media massa, elektronik, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita perlu banyak peluang. Di era informasi ini sangat memungkinkan Anda untuk menjadi motor-motor aksi yang baik. Bayangkan misalnya kalau Anda masih hidup di era Orde Baru, seperti saya menikmati hidup di Orde Baru di akhir-akhir Orde Baru. Bagaimana caranya kalau orang mau diculik, menyebut saya namanya Soeharto dengan menyebut yang kasar, haram dalam tanda itu, maka dianggap memenuhi kewilayahan negara, melecehkan presiden, melecehkan semua negara. Kita dikebiri lagi, didiskriminasi, direpresi, dilakukan tindakan represif, ditangkap, diculik, dipenjara, ditembak. Dan itu pengalaman banyak sekali, pengalaman aksi banyak sekali, yang mengalami masa-masa sulit di era Orde Baru. Tadi sekarang reformasi, apa saja kita bisa lakukan? Nah, inilah karena kebebasan itu yang begitu pulbar, itu maka mungkin harus ada batasan-batasan, harus ada permupakatan ide. Permupakatan ide ini dalam definisikan dijadikan sebagai ideologi pergerakan kita. Karena ideologi adalah lembaga Islam, maka bagaimana caranya aksi-aksi kita, aksi-aksi Islami yang etik, yang bermoral, yang ideal, jangan asal turun. Karena saya berbicara sering dibilangnya saja, dan saya berbicara bersama saya bukan hanya masyarakat, saya sering berbicara kita itu memangnya tidak mengalami. Bayangkan misalnya, hanya kita kursi di luar di depan di jalanan. Setelah kita aksi, kita tidak kursi yang kita pakai tadi orasi, kita dikatakan tidak madani. Jadi ada pencerahan khusus untuk manusia ini. Jadi tidak khusus kita langgar etika, norma-norma agama yang mendekat pada diri kita. Kemana pun Anda pergi, kalau Anda dikatakan manusia ini, maka pasti norma agama yang Quran Islam itu melekat pada diri Anda. Maka kita harus dijaga selama Anda berada di wilayah, terutama jika Anda masih hidup. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi memilih saksi, pengajaran memilih saksi yang bagus, yang tidak melanggar norma-norma itu. Kemudian mengedukasi, melakukan pendampingan kepada masyarakat, mengedukasi struktur permasalahan negara, mengedukasi kebijakan-kebijakan. Itu semua bisa dilakukan dengan manajemen yang bagus. Karena kita tidak bisa lepas lagi dari soal itu, bahwa apabila kita mengadvokasi birokrasi, tantangannya besar. Dia adalah penguasa, punya aparat. Tapi kita menentukan, kita juga punya orang, kita juga punya banyak teman, kita ada isu, kita ada finance. Tapi mungkin ada sisi lemahnya jika kita mau mengadvokasi. Kita baca semua sisi-sisi lemahnya, tapi kelemahan-kelemahan. Apabila kita advokasi, mulai kita tutupi. Kita mau mengadvokasi karena ada peluang. Peluangnya karena ada informasi yang akurat. Peluangnya karena kita punya jaringan. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu sulit, saudara-saudara semua tidak terlalu sulit kalau mau melakukan
termasuk di kampus ini. Kalau Anda akan advokasi, banyak masalah yang mau advokasi. Mungkin senior-senior Anda, kakak-kakak Anda yang kedua bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, yang mana bisa advokasi, yang mana tidak bisa advokasi, yang mana bisa di-manage untuk dijadikan sebagai agenda aksi, yang mana tidak, yang mana bisa diskusikan, yang mana tidak. Banyak sekali. Karena seorang manusia kita tidak bisa maka kita ini harus menjadi, harus pintar memanage. Paling tidak kalau tidak bisa memanage aksi yang besar, mungkin kita bisa memanage aksi yang sedikit kecil. Kalau tidak bisa Anda memanage aksi yang lebih kecil, paling tidak Anda memanage diri Anda menjadi orang yang kritis. Dan itulah selama lemahnya manajemen. Dan kalau di Al-Quran, kalau Anda tidak bisa merubah dengan tangan, rubahlah dengan lisan. Tapi kalau tidak bisa dengan lisan, rubahlah dengan hati. Dan itulah selama lemahnya. Nah, saya juga mengatakan bahwa kalau tidak bisa menulis aksi yang besar, manage aksi yang berbeda. Kalau tidak bisa manage aksi yang berbeda, manage diri sendiri. Karena jangan sampai juga diri menjadi terlatar, dimanfaatkan, dia apa-apa ini. Pokoknya Anda tidak menyadari diri Anda, jadi diri Anda, jadi semuanya diri Anda, maka pasti Anda akan terjerumus. Anda mau tidak mau, karena pasti Anda akan digiring sedikit-sedikit ke pinggir jurang. Akhirnya Anda bisa berkurang. Apa yang dilakukan oleh orang? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya nama saya Yusnaini dari Kabupaten Bantai, jurusan D2. Yang ingin saya tanyakan, saya sangat tertarik sekali dengan tema ini, di mana masalah demonstrasi. Di mana demonstrasi ini dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. Tetapi saya mempunyai pendapat bahwasanya demonstrasi bagi saya tidak menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya saja kita berdemo di masyarakat berjam-jam. Nah, di sini menurut saya dapat merugikan masyarakat kecil. Berapa jam yang tertunda pekerjaannya, beberapa ratusan atau ribuan yang tertunda pekerjaannya dengan masalah demonstrasi yang ada di jalanan sepanjang perjalanan. Jadi menurut kakak, bagaimana pendapat kakak tentang masalah merugikan masyarakat kecil ini? Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar bahwasanya citra mahasiswa yang ada di daerah-daerah khususnya masyarakat kecil sudah menurun. Nah, kira-kira pertanyaan saya, apa gambaran kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi masyarakat yang mempunyai pemikiran seperti ini, khususnya kita sebagai mahasiswa baru di yang ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, saya mau tanya, yang mana anda suka? Dengan hujan deras satu hari, atau dengan hujan yang terjadi tapi setiap hari? Yang mau berkena hujan yang terjadi setiap hari mana? Yang mau berkena hujan satu hari tapi deras, siapa? Nah, coba Anda sudah menyadari bahwa ya untuk sementara dia kalau misalnya terganggu, tapi dengan dia masalahnya, ya kan? Bukan saya jawab itu kalian dengan analogi kemudian tadi. Coba misalnya kalau kita berikan kesaliman ini, kita berikan masyarakat aktivitas setiap hari, yang mana Anda suka berjalan ini satu hari saja misalnya, supaya kita bisa bebas, tidak terbelenggu lagi, tidak ditutup lagi, tidak didiskriminasi lagi, keadilan bisa hadir, demokrasi bisa berjalan, masyarakat bisa kuat, masyarakat bisa makan ekonominya, bisa lancar.
pertemuan bersama, jangan. Atau kita setiap harinya menyaksikan penindasan atau seperti ini, baik kekerasan yang dilakukan oleh negara maupun dari sosial. Kan kita tidak mau itu. Nah makanya kan biasanya kalau manusia sedang sadar dan selalu mendapat kritik, maka seperti yang saya lakukan dulu, saya biasa meminta maaf kepada masyarakat. Apabila ada kesalahan kami, maafkan kami. Apabila ada kegagalan kami, tegur kami menerima kritik dari siapa saja. Kita harus fair. Jangan juga kita beraksi di bulan masyarakat, kita mau mengatakan masyarakat tidak paham. Bukan itu. Kita juga harus menyadari, kita memang mengganggu. Siapa yang mengganggu kalau kita tutup jalan? Siapa yang mengganggu kalau kita tutup berkandang? Siapa yang mengganggu kalau kendaraan yang lain kita tahan, kemudian kita coba pergi di DPR misalnya, dipakai keliling. Siapa yang mengganggu? Mengganggu. Tapi kita harus sadari itu. Makanya kita memohon perlindungan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat bisa memahami kita bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk hari ini, tapi untuk mereka dan masyarakat datang. Itu yang kita harapkan. Sangat tepat pilihan Anda tadi. Berarti Anda ini adalah calon-calon aktivis gerakan. Dengan begitu, apalagi di tengah hujan deras satu hari. Daripada hujan deras tidak jelas. Apa yang mau hujan deras itu? Makin penyakit saja. Ya kan? Tapi kalau hujan deras sekali, mungkin kalau deras mungkin bisa banjir. Kita bisa berenang. Ya? Tapi kalau hujan deras berbusa saja susah dibasahi, tidak bisa merata satu tikar saja itu tidak ada gunanya. Apa yang bisa tumbuhannya juga, apalagi tanaman petani juga tidak bisa. Tapi kalau yang deras satu hari itu bisa panjang. Sama aja demonstrasi. Kita demonstrasi, misalnya waktu turun Soeharto, kita hanya demonstrasi kurang lebih. Efektifnya demonstrasi itu kurang lebih 1 bulan. Efektifnya. Dan tadi pun sebelumnya, sejak tahun 97, krisis moneter menimpa bangsa ini. Krisis moneter menimpa Asia, kemudian kemarin bebas Indonesia, kita sudah mulai bergerak mengkritisi pemerintahan Soeharto. Tapi efektifnya pergerakan itu nanti tahun 1998 Mei, sebelumnya bulan Mei itu kita bergerak. Itu hanya 1 bulan. Daripada kita disalib bersama Soeharto 32 tahun, emang enak. Dan kalau itu masih tidak menangkap peluang ini, tidak menggunakan kekuatan, mengajak seluruh masyarakat rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Kita masih tergelembung, kita masih berdiri, kita untuk bangsa, masih bergerak untuk kemaslahatan, masih bergerak untuk keadilan, masih bergerak untuk demokrasi, masih bergerak untuk kebenaran. Dan ada semua manusia yang kita pegang. Tahu semua orang, semua manusia tahu. Sebab mahasiswa ada, tanya sama saudara. Yang terakhir sama mahasiswa itu adalah kami mahasiswa Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa yang berkenal. Kita punya sumpah bahwa kita akan senantiasa, kapan dan dimanapun, suka atau duka, kita harus menyampaikan kebenaran itu. Pahit, manis, kebenaran itu harus kita sampaikan. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang longgar, yang luas, yang bagaimana dan bagaimana, kita harus selalu berbahasa yang gandum kebenaran.
Karena itulah yang itulah senjata kita. Mahasiswa tidak punya senjata, pistol, apa dan sebagainya untuk memerangi kesalahan, ketidakadilan, anti demokrasi. Tapi kita punya ide, kita punya kemauan, dan kita punya tanggung jawab. Netralisir isu-isu yang jelek terhadap mahasiswa, apalagi mahasiswa ini. Itu paling tidak jalan. Kendalanya sangat sedikit kendala untuk melahirkan aktivis kawakan dari aktivis cerdas, karena kita punya organisasi yang bisa mencerdaskan mahasiswa. Di SR saja ada IAIF, ada PMI, ada HMI, banyak yang bisa masuk untuk mengelaborasi diri, mengasah diri. Jadi kita Anda bisa masuk di lingkungan, masuk di band, masuk di dewan, masuk di UKM. Anda bisa buat program kajian, lesehan. Anda bisa membuat aliansi strategis, aliansi taktis untuk melakukan advokasi. Jadi ini ada kendalanya itu sedikit. Kendalanya dia kemauan. Yang kedua kendalanya, kalau Anda putus dengan sebelummu, makanya jangan coba-coba putus dengan sebelummu, putus komunikasi. Jangan coba-coba putus komunikasi. Karena sejujurnya sebenarnya mereka dulu melakukan negara tentang mahasiswa. Jadi komunikasi terus. Yang ketiga, organisasi dijadikan alat untuk konflik. Tidak sederhana. Apapun organisasi Anda, jangan sampai itu membuat Anda terpecah-pecah. Itu kembali, karena saya mau di atas, misalnya saling mengikat. Kalau dari organisasi yang mau diikat, dalam demokrasi sendiri, belajar menjadi tidak jauh bagus. Dan belajar menjadi demokrasi jauh bagus. Jangan lagi mau diadu seperti bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu, tahun-tahun kemarin, pengalaman kita. Karena dulu saya secara pribadi tidak punya konflik dengan siapa-siapa, baik saya sebagai seorang organisatoris maupun saya sebagai aktor Soeharto. Saya insya Allah alhamdulillah, karena ada konflik, sekat-sekat apa, sekat-sekat perasaan, sekat-sekat apa, psikologi itu saya masih bisa menghapus dengan hati, masih bisa memposisikan diri sebagai orang yang mau menjadi manusia tidak mau dikotak-kotak ini. Saya itu komunikasi yang sama-sama. Organisasi bisa beda, tapi pertemanan, persaudaraan, siapa dan dimanapun, kalau kita masih bisa menjaga diri dan menjadikan organisasi sebagai sarana perjuangan, bukan sarana perpecahan, maka yang saya dalam organisasi saya juga pasti akan memberikan aktivis yang bagus. Tidak ada aktivis yang lain dari lumpuhnya. Apalagi misalnya dengan PMI, HMI, dan semua tujuan yang bagus, tujuan yang mulia. Semua punya strategi masing-masing untuk menjadikan orang. Ya, karena saya punya organisasi, maka saya ada organisasi saya juga bagus. Tadi yang menjadikan saya membentuk karakter saya sebagai seorang demonstran, membentuk karakter saya sebagai seorang yang pemimpin, dan membentuk karakter saya sebagai orang yang lekat keberikatif dan tapi saya tidak mau membentuk organisasi saya, karena itu cuma apa? Saya tidak mau anda perpecahan tertentu, tapi berbentuklah di organisasi dalam rangka mengasah diri, belajar menjadi yang dipimpin.
yang organisasi belajar menjadi orang yang berorganisasi karena dia organisasi. Tidak ada yang mutlak. Regenerasi ini juga berjalan terus. Jadi mungkin saja hari ini akan menjadi rakyat, tapi besok akan menjadi pemimpin. Makanya harus belajar. Mungkin saja misalnya Anda hari ini berjalan dengan baik, tapi besok bisa saja Anda. Karena itu harus ada teman yang mengawal Anda. Makanya soliditas itu pertemanan, persaudaraan, kekompakan, membangun jaringan, membangun komunikasi antar personal, antar kelompok, antar lembaga, antar kelompok studi, antar kampus, antar band, antar Indonesia. Itu yang bisa memberikan menjadi seorang pejuang mahasiswa. Yang kedua tadi, yang kedua. Apakah di kampus ini ada yang disebut sebagai yang rela menjual Ya. Oke. Pada dasarnya semua organisasi bagus. Pada dasarnya semua organisasi ideal. Dan pada dasarnya semua organisasi tidak menghendaki anggota-anggotanya. Nah, apalagi mengarahkan kepada kebaikan. Ya semua organisasi pasti mengarahkan anggotanya untuk menjadi orang, menjadi baik, untuk menjadi cerdas dan lain sebagainya. Akan tetapi kita berorganisasi. Mungkin menurut hitungan strategisme organisasi A atau C ada tantangan dari organisasi lain untuk melakukan kaderisasi, ada tantangan dari organisasi lain untuk melakukan aktualisasi, untuk membuat ajaran-ajaran organisasi. Ini yang biasa disalahpahami oleh para organisasi kita di UTN. Nah, sehingga muncul pergolakan-pergolakan dan pergolakan ini akhirnya sampai pada pergolakan ini. Ini yang kita salah pahami. Sebenarnya kalau misalnya kita merasa terkekang, organisasi kita merasa terkekang, maka bagaimana caranya melakukan upaya-upaya yang bukan melalui gesekan fisik. Alhamdulillah, saya kendati pun orang menganggap bahwa saya gagal memimpin demo, tapi saya bisa mempertahankan stabilitas dalam kampus. Tidak bisa juga dipungkiri bahwa dalam 1 tahun pasti ada pergolakan. Tapi bagaimana caranya pergolakan itu kita bisa minimalisir? Membuat dinamisasi, tapi dinamisasi yang tepat arah. Yang tepat arah itu adalah untuk pengembangan kedirian kita sebagai mahasiswa, bukan perpecahan. Ini yang saya jaga sekali kemarin. Akhirnya keamanan, ketertiban dalam kampus, alhamdulillah bisa dijaga. Bisa ditanya semua mahasiswa dari organisasi mana penggugat. Kalau urusan organisasi ekstra di saat saya menjabat jadi ketua demo, saya juga tidak mencampur. Kalaupun saya misalnya dianggap pencitraan dari organisasi A, tapi saya tidak merasa, saya merasa kalau pencitraan dari mahasiswa. Karena mau tidak mau, kalau kita tidak bisa memposisikan diri saat itu saya tidak bisa memposisikan diri saya sebagai orang yang dipercaya oleh mahasiswa, maka saya juga mungkin tidak bisa langgeng, tidak bisa menjalankan roda pemerintahan mahasiswa, tidak bisa ke Jakarta melakukan pertemuan akbar dengan seluruh mahasiswa di Indonesia untuk membangun jaringan selama 5 bulan di Jakarta.
Itu tidak bisa saya lakukan kalau saya tidak bisa mengamankan pemerintahan dalam negeri. Jadi stabilitas. Dan stabilitas itu maksud saya jalan. Semua perangkat yang saya anggap bahwa itu bisa memfasilitasi jalannya roda pemerintahan, itu saya lakukan. Jadi itu kalau yang bertanya tadi, ya pergolakan itu ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Organisasi A dengan B, tapi sampai saat ini belum ada pertikaian yang bisa mengarah kepada kehancuran. Kita masih dalam batas-batas, mungkin kalau bisa dikatakan pergolakan pemikiran itu jauh lebih menonjol ketimbang pergolakan fisik. Mudah-mudahan di masa akan datang, mulai saat ini itu tidak lagi, tapi kita mencoba untuk mengajak orang, meminta orang untuk berorganisasi, mendidik adik-adik, mengkader adik-adik untuk masuk organisasi A, B, C dan lain sebagainya. Itu dengan jalan yang damai, dengan jalan yang memang karena kemauan dari anda untuk masuk organisasi. Anda juga bisa melawan kalau dipaksa. Kalau tidak sesuai dengan nurani, jangan juga masuk. Saya saja masuk organisasi tidak dipaksa. Itu barangkali. Kemudian yang kedua, ada memang pergeseran paradigma pergerakan kita, sehingga masih adalah kawan-kawan kita yang rela mengorbankan orang lain, kawan-kawannya untuk menerima uang, suapan, uang kecil, uang besar, dan lain sebagainya dalam rangka memanfaatkan aksi. Ada itu. Itu yang dikatakan oportunis. Oportunis itu adalah orang yang memanfaatkan aksi-aksi. Apakah dia bukan dari bagian dari aksi itu, ataupun dia adalah bagian dari aksi itu, dia yang biasa memanfaatkan aksi itu untuk kepentingan pribadi. Kalau ada orang seperti itu, maka ada sanksinya. Ikut-ikutan aksi. Ikutilah manajemen aksi itu. Kalau misalnya anda bukan dari bagian penentu kebijakan aksi, setidaknya berkomunikasi dengan orang-orang yang menjadi manajemen aksi tersebut, yang mengatur, yang mengorganisir aksi tersebut. Jangan asal masuk ikut-ikutan aksi. Jangan sampai aksi itu blunder buat kau. Jangan sampai aksi itu untuk meracuni diri kamu. Jangan sampai aksi itu untuk kepentingan orang lain. Kamu yang susah, yang setengah mati. Kalau hujan mungkin ada kehujanan, kalau terik mentari mungkin ada kepanasan. Tapi apa hasilnya? Padahal kan kita hasilnya jangka panjang. Kita mau yang strategik, bukan yang taktis-taktis. Yang terima uang seperti itu adalah yang dinamakan kelompok kepentingan yang berpikir taktis, bukan berpikir strategis. Kalau orang berpikir strategis, itu kepentingannya ini, kepentingan bersama, bukan untuk bagian orang per orang, atau apalagi kelompok. Itu barangkali yang terakhir. Terima kasih. Sampaikan bahwa apa yang telah kita dengar bersama itu adalah sebuah akumulasi dari teori dan termasuk pengalaman beliau selaku mantan Presiden Mahasiswa IAIN Alauddin Makassar. Oke, tepuk tangan kita bersyukur buat beliau. Saya tidak perlu mengulas semuanya dulu. Saya cuma ingin hanya menyampaikan seperti ini, bahwa ada yang sangat menarik dan membentuk perasaan saya, bahwa jangan pernah jadikan organisasi sebagai wahana untuk memicu terjadinya konflik ataupun bahkan menjadikan kita sebagai musuh yang bersama. Tapi justru katakanlah bahwa organisasi sebagai wadah untuk berproses demi kepentingan dan kebaikan kita bersama. Ya, saya ingin mungkin ya, saya percaya bahwa ada yang penasaran apa sih organisasi beliau. Maksud saya, apa sih organisasi ekstra beliau? Iya, saya sampaikan Pak. Oke, sebenarnya beliau tidak ingin mempublikasikan atau mensosialisasikan apa organisasi beliau sebenarnya. Tapi karena saya merasa bahwa sangat penting untuk adik-adik ketahui secara pribadi kenapa beliau adalah salah satu tokoh yang saya kagumi sebagai tokoh pergerakan mahasiswa yang ada di IAIN Alauddin Makassar.
untuk